Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sri Kuning dalam mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang kelebihan dan kekurangan dari zat aditif. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari zat aditif alami dan buatan, yaitu pemanis, pewarna, pemberi aroma, dan penyedap. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pemanis alami dan pemanis buatan. Nah, di meja sudah Ibu sediakan ada 2 buah teh yang belum diberikan pemanis. Ada pemanis alami yaitu gula pasir dan ada di sini pemanis buatan. Nah, pemanis buatan ini di komposisinya terdapat natrium siklamat. Nah, selanjutnya pertama-tama Ibu akan masukkan 1 sendok gula pasir ke dalam wadah yang pertama. Selanjutnya, Ibu akan masukkan pemanis buatan natrium siklamat ini ke wadah yang kedua. Kalau tadi Ibu masukkan 1 sendok ke dalam wadah yang pertama, ini kita coba 1 sendok juga ke wadah yang kedua. Oke, kita aduk dulu sebentar. Nah, ini akan Ibu rasakan. Oke, ini wadah yang pertama yang diisi oleh pemanis alami. Berhubung cuma 1 sendok, jadi dia tidak terasa manis. Nah, Ibu coba dengan pemanis buatan. Ini adalah sari gula yang biasa dijual di pasaran, kita kenal dengan sari gula. Kandungannya tadi Ibu lihat adalah natrium siklamat. Tadi cuma 1 sendok, sama-sama 1 sendok. Dan ini sangat manis. Nah, perbandingannya adalah kelebihan dari pemanis alami ini adalah yang pertama dia terbuat dari bahan-bahan alami. Dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, tidak akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya. Sudah? Sedangkan kelebihan dari pemanis buatan ini, dia lebih praktis dalam penggunaannya dan lebih murah. Karena hanya dengan sedikit saja itu sudah sama dengan 1 sendok gula pasir. Natrium siklamat yang terkandung di sini itu dia 1 sendok teh natrium siklamat itu sama dengan 30 sendok teh gula pasir. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya. Nah, kalau kekurangan dari pemanis alami ini, dia dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Sudah? Nah, kekurangan dari pemanis buatan ini, jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang panjang, dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kanker kantung kemih. Sedangkan kelebihannya satu lagi dari sini, dari pemanis buatan ini, dia tidak menyebabkan obesitas. Kenapa tidak menyebabkan obesitas? Karena dia tidak mengandung gula. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, di sini sudah Ibu sediakan 2 adonan tepung dan di sini ada pewarna buatan, ini pewarna alami. Nah, di sini pewarna alaminya ekstrak dari daun pandan. Nah, yang pertama kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari pewarna buatan dan pewarna alami. Nah, pertama-tama kita akan campurkan 1 tetes pewarna buatan ke wadah yang pertama. 1 tetes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan aduk menggunakan sendok untuk pencampuran warnanya. Sudah terlihat warnanya. Ini 1 tetes saja. Oke, baik. Ini pewarna buatan. Kita akan jatuhkan juga dia sekitar 1 tetes. Oke. Dan akan kita aduk.
Oke, tadi kita sama-sama memasukkan ini 1 tetes pewarna buatan, ini 1 tetes pewarna alami. Baiklah, nah di sini ada 2 adonan yang sudah tercampur. Tadi kan kita sama-sama memasukkan 1 tetes. 1 tetes pewarna buatan, 1 tetes pewarna alami. Nah, boleh dilihat perbedaan warnanya. Sudah? Nah, lihat. Kelebihan dari pewarna buatan ini, yang pertama, dia menghasilkan warna yang lebih menarik. Selanjutnya, penggunaannya lebih praktis, tinggal ditetes, dan ini gampang didapat di pasaran. Dan juga harganya lebih murah. Itu adalah kelebihan dari pewarna buatan. Nah, selanjutnya, kelebihan dari pewarna alami ini, yang pertama dia jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, itu lebih sehat. Tidak menimbulkan efek samping. Tetapi ada kekurangannya, warna yang dihasilkan tidak mencolok, kurang menarik. Kita harus membuat lebih banyak lagi, memasukkan lebih banyak lagi pewarna alami ke dalam adonan. Nah, kalau kita memasukkan pewarna alami banyak, dia memiliki aroma yang khas. Dia memiliki aroma yang khas. Nah, dan juga pewarna alami ini warnanya terbatas. Tidak semua warna ada pewarna alaminya. Itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangannya. Kekurangan dari pewarna buatan ini, jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan hati. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Itu dia kekurangannya. Nah, sedangkan kekurangan dari pewarna alami ini yang tadi itu sudah Ibu sebutkan juga. Yang pertama, tidak semua warna alami tidak semua warna ada pewarna alaminya. Dan yang kedua, warna yang dihasilkan tidak mencolok. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pemberi aroma. Nah, di meja sudah Ibu sediakan ada 2 adonan tepung, ada ekstrak buah jeruk, dan ada pemberi aroma jeruk. Nah, yang pertama kita akan memasukkan pemberi aroma ke wadah yang pertama. Kita akan masukkan sedikit saja, sekitar 1 tetes. Oke, nah untuk wadah yang kedua kita akan masukkan ekstrak buah jeruk. Oke, nah di sini kita akan aduk dan akan kita bandingkan bagaimana aroma yang dihasilkan. Oke, ini untuk adonan yang pertama. Ini adonan yang kedua. Oke, untuk adonan yang pertama, jika didekatkan sudah terasa aroma jeruknya. Sedangkan untuk adonan yang kedua, belum terasa sama sekali aroma jeruknya. Nah, dari kedua adonan ini sudah kita dapat perbandingannya. Jadi, yang pertama kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari pemberi aroma jeruk ini, dia lebih praktis, lebih mudah didapatkan, dan harganya juga lebih murah. Sedangkan kelebihan dari pemberi aroma alami, yaitu ekstrak jeruk, dia lebih sehat jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Karena dia berasal dari bahan alami. Nah, sedangkan kekurangan dari pemberi aroma buatan ini adalah dia jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan gangguan pencernaan dan ini tidak baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya kekurangan dari pemberi aroma alami ini adalah dalam pembuatannya tidak praktis, membutuhkan waktu yang lama. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang penyedap alami dan penyedap buatan. Nah, di meja sudah Ibu sediakan ada penyedap alami dan ada penyedap buatan. Nah, di sini langsung kita bahas saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing penyedap. Nah, adapun penyedap alami ini kelebihannya adalah yang pertama, jika dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, dia tidak akan menimbulkan efek samping.
Nah, sedangkan ini juga kelebihannya, dia lebih sehat. Sedangkan kalau kekurangannya tidak praktis dalam penggunaannya dan membutuhkan banyak biaya. Nah, selanjutnya ini ada dia penyedap buatan. Kelebihan dari penyedap buatan ini adalah lebih praktis, harganya juga lebih murah dan banyak didapat di pasaran. Nah, sedangkan kekurangannya adalah ketika kita konsumsi ini dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan efek samping yang dikenal dengan sindrom restoran Cina. Jika dikonsumsi dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan mual-mual, terasa haus, dan kantuk. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai kelebihan dan kekurangan dari penggunaan zat aditif. Semoga ilmunya bermanfaat dan salam sehat.